Halo, 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 halo. halo, halo guys, kayak Selamat YouTuber. malam. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa, Mah? Dengan Pak Purwadi dan Bu Nur dari Kamu Bali. poninya lucu ya, Kenapa sih peniku? cantik. Halo Fitri, halo Rizal Jalil dari Majene, Sulawesi. Rajin banget. Malam Pak Rizal Jalil. Ada Great dari Palangkaraya juga. Hai Grace. Kita masih nunggu nih, ya. Hai Mbak Fitri. Kalau ada yang mau tanya-tanya ya langsung diketik pertanyaannya apa, nanti kita akan coba pilih-pilih pertanyaan karena biasanya cepet banget jalan pertanyaannya. Jadi nanti dilihat di kita ada 2 HP lagi untuk memantau pertanyaan. Sekali lagi setiap malam kita akan live seperti ini. Terus kita undang orang berbeda-beda dan live-nya akan di-save di Instagram biasanya 24 jam. Selamat malam Fitri. Akan disimpan 24 jam jadi masih bisa ditonton lagi. Selamat malam Bobi Dada dari Palangkaraya. Suara kami kedengeran nggak? Eh, Mungkin kalian boleh tuh tulis dari kota mana tuh. Sambil kita nunggu Pak Purwadi Bunur, kalian dari kota mana? Ditulis di situ. Selamat malam Christian, Christian juga on. Dari Bandung kan ya juga on. Malam Chris. Nah, Bu Bu Nur udah Nur. join, kita sekarang coba invite. Mana Mana, ya? mana? Lah tadi ada Belum loh. keluar. Oh Nah ini itu dia, dia. ini ya. Iya, Semoga hari ini sinyal di lancar Bali dan lancar. suara jelas ya di Bali dan di Bekasi juga karena semua. Halo Elvin dari Batam. Ini Bu Nur udah mulai dan Pak Pur Udah ada suaranya, udah ada belum suaranya tapi ada belum ada gambarnya. gambarnya. Ya, mudah-mudahan lancar ya sinyal karena sejak work from home dan apa tuh kuliah from home itu Sekolah from home. sekolah from home Semua pakai internet. semua pakai internet dan apa namanya jadi berat ya. Iya Pak Purwadi Bu Nur belum kelihatan suaranya gambarnya nih. Eh, Coba HP-nya di apa di restart terus aplikasi-aplikasi yang nggak dipakai di close dulu. Mm-mm, belum belum. Halo Muncul. Ben, Benny Aryawan. Kalau mau di Pak Mm, Kris ceritain latar belakangnya dulu, Latar Pak belakang Purwadi siapa? Bu. Nanti biar mereka Oke. menceritakan. Selamat Hari Raya Nyepi buat Pak Purwadi. Dokter Alit, Halo Dr. Dok, Ali. apa kabar? Nanti kapan-kapan kami minta waktu juga ya, biar bisa live seperti ini. Halo Ana Muhlar, selamat malam. Ana di Semarang. Oh, Ana di Semarang. Oke. Kayaknya putus lagi deh, mesti join Hmm, lagi nggak? nggak tahu nih. Ini tapi masih. Nggak, itu bukan. Oh, bukan. Nanti ya, mereka harus ini dulu nih. Ini juga gambarnya kayaknya sendat-sendat. Bagus nggak di sana gambarnya? Ada Bayu di Semarang juga. Kita pakai first media di rumah, cuman juga mulai trouble-trouble Yang make karena banyak yang pakai banyak sekarang. terus juga ya itu bayangin semua. Boleh tulis kota kalian nggak di situ? Kota kalian apa gitu. Ini kita mau apa? Kita mau coba coba Oke. saya coba ganti pakai Telkomsel ya, mudah-mudahan Telkomsel lebih lancar. Selamat malam Pak Puto, Bayu, Nani dari Bali. Vin, iya agak sendat-sendat ya. Vin. Iya nih, dulu awal-awal masih lancar, sekarang makin banyak kota-kota dan apa buram suaranya ya. Iya, banyak kota-kota Mm-mm. yang juga live ya. Banyak yang live juga, Heeh. tapi ya nggak apa-apa, kita coba Ada sebaik-baik. Tutik Ini Indrayani. Purwadi Nyoman. Purwadi Nyoman udah join. Coba kita pakai akunnya Pak Purwadi ya. Iya, Coba. semoga Mudah-mudahan bisa berhasil. lancar walaupun tersendat. Makanya teman-teman tulis aja dulu pertanyaannya kalau ada Mm-mm.
yang mau tanya-tanya. Halo Bu Susi Lanang dari Bali. Halo Batam. Eh, kalau udah ditulis-tulis. Nah, halo. Nah, halo Pak Puradi. Halo, selamat Halo malam Pak Bu Kris, Bu Bu Devi. Devi. Suaranya kedengeran ya? Ya, bagus Kedengaran. sekali. Nah, selamat Hari Raya Nyepi, Pak Puradi Bu Nur. Selamat tahun Oh, baru Saka terima juga. kasih Pak Kris, Bu Hmm. Devi. Sebelumnya terima kasih banyak nyediain waktu. Habis saya tahu mungkin masih banyak acara lain, upacara sibuk, capek, habis nyepi. Tapi masih mau Tidur, Pak. ini. Oh, udah libur ya? Udah libur ya? Ya, Kita yang terima kasih nih waktunya Pak Kris. Iya, ini teman-teman udah ada 46 nih yang join nih, nambah terus 47, 48 apa ya. Mungkin awal-awalnya boleh nggak Pak Puradi, Pak Bunur cerita tentang keluarga dulu. Anak-anaknya, siapa namanya, udah punya cucu juga, selamat punya cucu. Boleh diceritain atau Pak? Oke, Bapak yang nyapa dulu. oke. Pertama terima kasih Pak Kris, Bu Devi telah memberi peluang bagi kami untuk belajar dalam IG ini. Jujur kami adalah orang yang tidak begitu akrab dengan media sosial dan ini kami mulai belajar ya. Eh, Kami, saya dan Nur ya, memulai bisnis ini tahun 2002. Kami dengan 3 anak, Teja, Ratu. Ratih, dan kemudian Cahaya. Cahaya masih kuliah di Jakarta. Teja sudah bekerja dan juga IBO aktif dalam bisnis ini, sudah menikah. Kemudian Ratih ada juga IBO di bisnis ini dengan 1 anak. Jadi kami punya 1 cucu gitu kira-kira. Yeay. Iya, mungkin awal-awal pertama-tama apa teman-teman pasti mau tahu dulu nih ya. Mau tahu kenapa sih Bapak Ibu kan waktu mulai bisnis MW ini udah mapan lah, boleh dikatakan udah mapan. Dokter spesialis, kerja di rumah sakit, dosen, Bu Nur juga punya aktivitas sendiri gitu. Pertanyaannya kok mau sih? Ini kan berbeda sama kayak kami dulu waktu mulai, beberapa teman-teman juga yang lagi lihat saat ini mungkin pasti berbeda gitu kondisinya dengan Bapak Ibu. Pertanyaannya simpel, kenapa Bapak Ibu kok masih mau gitu loh? Masih mau jalanin MW gitu. Waktu itu tuh, waktu pertama-tama itu. Kenapa gitu? Di kondisi yang sebenarnya untuk orang-orang lain mungkin udah waktunya menikmati hidup gitu. Boleh, siapa duluan? Mau cerita? Ibu adalah. Oh, jadi terima kasih Pak Kris. Sebetulnya waktu dikenalkan dengan bisnis MW tahun 1993 sebetulnya mulai, itu saya sebetulnya tidak mau ya. Dan mungkin sering juga ada orang menawarkan sampai kemudian tahun 2002 saya diajak ke leadership seminar secara terpaksa. Jadi maksudnya nganterin gitu aja ya. Tetapi setelah ikut dalam seminar itu di satu sesi Sabtu malam, saya terpesona dengan pembicaraan yang ada di panggung. Ya, dan setelah flashback kemudian beberapa bulan dan tahun, saya menyadari bahwa konsep kita mencari orang yang sedang mencari itu benar sekali. Ya, jadi di bisnis ini kita akan mencari orang yang mencari perubahan dalam masa depannya. Saya waktu itu sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Sanglah Denpasar ya, memang mempunyai semacam nightmare ya tentang waktu yang kami tidak pernah bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak juga, dan juga nightmare tentang kesehatan ya. Sebab pada masa itu di umur-umur sekian itu mulai beberapa teman kami sakit, masuk ICU, beberapa tidak bisa praktik, beberapa kemudian ada 2 orang yang meninggal dunia. Itu betul-betul suatu nightmare. Saya di awal sama sekali tidak menyangka bahwa nantinya MW ini adalah semacam solusi bagi nightmare saya.
Jadi itu Pak Kris. Bu Nur barangkali mau nambah. Mungkin kenapa Bu Nur? Bu Nur kan join lebih dulu, Iya, Bu Nur lebih dulu terus ya. Pak Purwadi belakangan. Nah, waktu itu nggak tahu Bu Nur pendekatannya dari produk atau dari bisnis, mungkin boleh cerita apa yang Bu Nur lihat waktu itu dari bisnis MW. Terima kasih Pak Kris, Bu Devi, teman-teman semua. Kalau saya dulu mungkin apa ya, jiwa saya mencari sebuah peluang, atau mungkin dulu istilah awamnya cari kesibukan gitu. Nah, waktu itu saya sebenarnya memang pingin banget punya penghasilan, ya, punya penghasilan, di mana penghasilan saya sebagai PNS itu saya belum merasa nyaman gitu, belum merasa nyaman. Kemudian saya juga kalau sering minta uang sama suami, rasanya juga berat gitu. Nah, saya mencari sebenarnya peluang-peluang di mana saat itu sebenarnya udah membiasakan diri untuk bawa-bawa kain ke kantor, terus ke kampung gitu. Buat dijual. Kalau saya pulang buat dijual, misalnya batik, terus brokat-brokat. Gitu. Nah, itu untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, tapi kemudian saya ditawarkan bisnis ini itu sebenarnya sebelum saya ditawarkan oleh sponsor saya yang sekarang, Bu Made Madil, sebulan 2 bulan sebelum itu saya ada yang meminjamkan kaset passive income. Nah, saat itu juga kembali lagi di tahun 97 sebenarnya saya sudah dengar CD-nya Pak Robert Angkasa, Pak Kris Matindak. Saat itulah dilarang oleh Pak Purwadi. Jadi suruh matikan apa itu ribut gitu. Nah, akhirnya 2002 datang lagi gitu. Datang lagi sebelum ketemu Bu Madil, ada lagi orang yang kasih saya CD passive income. Nah, itu pun sampai saya diamkan di rumah beberapa hari. Teman saya nanya, Nur udah denger nggak si kaset yang aku kasih? Udah, saya bohong ya. Saya bohong, tapi kalau kamu udah denger, udah kembalikan ya besok. Nah, supaya saya benar dengar, saya dengar langsung. Saya dengar langsung, besoknya saya kembalikan kasetnya itu. Passive income yang warna hijau. Warna hijau. Nah, setelah itu saya kembalikan, udah nggak ada hubungan. Saya juga tidak di follow up. Sebulan setelah itu, saya punya bayi, Omang tuh masih di ayunan. Saya masih punya bayi ya. Iya, dia udah setahun Pak, gede banget ya, masih di ayunan gitu. Saya ditelepon oleh Bu Madil, calon sponsor saya, untuk melihat presentasi. Ya, seperti itu akhirnya kok saya tertarik, saya join tanpa persetujuan Pak Purwadi, karena saya anggap ini bisnis modalnya cuma tanda tangan 100.000. Jadi kalau jutaan mungkin saya nggak dapat izin gitu. Akhirnya berlanjut, saya diundang ke Infonite, itu kalau nggak salah 3 harinya saya datang ke Infonite sama saya dan seterusnya. Terus? Itu sih Pak ceritanya sampai sekarang. Ya, apa yang dulu Ibu lihat dari MW? Apakah cuman dulu lihatnya, ini bisa dapat uang seperti jualan kain gitu mungkin awalnya, atau waktu itu Bapak Ibu Nur udah lihat, ini bisa jadi besar gitu, gimana? Saya di awal nggak ngerti besar gitu. Yang saya ngerti, ini ada produk gitu. Ada produk yang bisa saya jual. Saya sendiri pun berpendapat kalau saya make semua, menurut saya juga mahal menurut saya. Tapi langsung aja jiwa dagang saya keluar. Kalau saya nggak bisa beli, saya bisa jual kepada orang yang bisa beli, gitu aja Pak praktisnya. Sehingga saya diantar, besoknya saya dijemput setelah jam kantor, saya dijemput oleh sponsor saya, diantar ke ADC, waktu itu di Buluh Indah. Diantar cara belanja, saya waktu itu juga bingung mau beli apa. Yang jelas saya beli odol, saya masih ingat, sabun madu, dan body lotion. Deodoran lagi satu. Nah, setelah itu saya bayar, keluar nama saya Pak, di invoice, itu saya bangga banget. Saya bangga banget, itu bisa keluar berarti. Invoice aja ya, bikin bangga ya. Iya, saya bangga, invoice-nya begitu indah, cantik, nama saya ada di situ. Kemudian saya berpikir pasti bisa nih saya 3%, 6% pasti bisa.
Nah, setelah itu saya ngebut untuk menelpon teman untuk menawarkan produk-produk saya gitu. Walaupun wah ditendang-tendang sama teman, dibilang kuno, kuno, ada yang baru dan sebagainya. Tapi dengar CD, akhirnya saya dikasih kaset-kaset waktu itu banyak. Ternyata saya selamat dari tendangan-tendangan teman. Saya malahan dibilang, kamu nggak cukup ya hasil prakteknya Dokter Purwadi, kamu cari kerjaan lagi. Saya sampai digitukan oleh istri-istri spesialis juga gitu. Nah, udah saya jawab jujur, ya saya masih butuh, saya mau belajar, kamu dukung aja gitu. Nah, akhirnya karena kaset itu Pak yang buat saya bertahan. Termasuk orang tua saya, Bapak marah juga gitu. Bilang apa? Kenapa Bapak marah? Mereka bilang kenapa Bapak kandung? Mereka bilang jangan ikut yang gitu-gitu. Ternyata baru saya telusuri di kantor LPD itu banyak orang pinjam duit gara-gara multi level yang itu, yang money game itu, yang koin-koin itu. Sehingga bapak saya curiga, jadi saya itu nanti seperti itu. Gitu. Kalau Pak Purwadi, aku mau tanya nih, waktu Nur terus dengar-dengar kaset, berisik dan sebagainya, itu apa sih yang ada di pikiran Pak Purwadi gitu? Pak Purwadi kira apa itu yang bikin yang Bu Nur lagi lakukan nih seperti apa gitu waktu itu? Sebetulnya saya nggak ngerti, Pak. Cuma waktu itu kan banyak MLM atau yang lain itu yang akhirnya tidak bagus gitu ya. Jadi saya pikir ini istri saya terperangkap dengan yang seperti itu gitu. Jadi saya tidak mengerti benar. Tapi juga saya khawatir jangan-jangan sesuatu yang jelek terjadi. Gitu. Jadi sudah saya larang aja. Apalagi waktu itu yang ngajak dia sebetulnya adalah masih keluarga saya. Tapi yang bersangkutan nggak berani ngasih tahu saya. Jadi dia ke lewat Nur gitu ya. Ya kenapa dia nggak ngomong ke saya? Gitu. Jadi wah udahlah nggak usah. Itu saya banting pintu dan sebagainya. Jadi intinya Pak Purwadi khawatir ya karena waktu itu nama baik MLM di luaran sana mungkin agak tidak kurang baik gitu ya karena banyak penipuan, banyak money game gitu ya. Jadi intinya MW sebetulnya saya pernah kenal dari seorang teman di rumah sakit Sanglah juga, seorang dokter juga yang melakukan MW. Dan dia melakukan dengan cara jualan dan maksa-maksa begitu. Banyak perawat yang karena kejadian itu. Jadi saya anggap MW juga sama lah apa sih? Iya betul. Ya pasti jelek juga gitu. Betul. Jadi itu normal sekali ya orang-orang di luar sana kalau menolak dan sebagainya itu biasanya memang karena mereka belum mengerti atau cuma khawatir aja ya. Dan punya asumsi oh ini sama aja gitu ya. Nah ini ada pertanyaan bagus dari Pak Rante Toding di Palangkaraya, di Kasongan. Pertanyaan gini, apakah Pak Purwadi Bu Nur pernah mengalami penolakan yang paling menyakitkan, yang sangat menyakitkan? Dan gimana sikapnya waktu itu sampai kok akhirnya bertahan? Boleh cerita nggak yang paling menyakitkan? Mungkin berbeda buat Pak Purwadi dan Bu Nur. Penolakan yang paling menyakitkan. Jadi ingat-ingat ya. Iya. Ingat-ingat lagi. Saya sebenarnya masih ingat itu saat di awal-awal. Saya janji sama teman, sama istri dokter spesialis, tapi dia THT. Dia janji gitu. Dia janji menerima saya di rumahnya. Saya sudah pergi ke sana. Dia bilang ada di rumah dan saya langsung pergi ke sana kurang lebih 25 menit dari rumah ke sana atau 30 menit kalau agak macet. Nah, sampai di depan rumahnya terus datang pembantunya. Nah, pembantunya bilang ibu tidak di rumah seperti itu. Nah, itu orang yang cukup saya rasakan sebagai sahabat, sebagai orang yang sama-sama kaum ibu gitu. Jadi benar-benar
dibilang ibunya nggak ada di rumah gitu. Hmm. Seperti menolak saat itu sakit banget gitu karena sudah janji kok tahu-tahu nggak ada, bilang ada di rumah, tahu-tahu nggak ada di rumah seperti itu. Nah itu ada kayaknya di CD saya itu yang saya agak susah lupa, sehingga pembantunya yang saya marah-marahin, Oh. bohong ya, saya bilang gitu. Tadi bilang di rumah ibunya, kok sekarang udah bilang nggak ada di rumah, nggak boleh lo bohong, saya bilang itu. Tapi beberapa hal lagi, teman di kantor juga ada, dia seorang dokter umum. Di kantor tuh saya saat saya masih aktif di kantor, saya selalu dibilangin kalau ngomongin MW di jam-jam istirahat itu, selalu saya dibilang, Nur ini otaknya MW aja isinya. Gitu. Jadi seperti dia memang sirik banget gitu. Saya ngomongin misalnya pupuk MW, dia bilang, nggak mungkin ada orang beli pupuk MW. Itu pupuknya Pak Oles bagus, dia bilang gitu. Jadi dia bandingkan sama pupuk orang lain gitu, yang bukan pupuknya dia juga gitu. Jadi saya tahu, saya baca buku bahwa teman Anda nggak semua ingin melihat Anda sukses. Jadi saya percaya dengan buku itu bahwa memang ada orang-orang dekat kita nggak mau lihat orang kita berbeda gitu, nggak mau kita lebih sukses. Itu Pak. Jadi ya Bu Nur ngalami hal-hal yang menyakitkan itu, ketemu jawabannya yang bikin jadi nggak putus asa dari buku-buku itu Bu ya? Iya Pak. Iya. Bu Nur waktu itu ke mobil langsung dengan masih kerja di mana waktu itu Bu Nur PNS-nya? Saya di Balai Pelatih. Agak putus nih. Pelatih bidan, perawat, putus ya. Balai pelatihan. Pelatih bidan, perawat, balai pelatihan. Iya. Oke. Ada tuh di Palangkaraya, Bapelkes. Oke. Iya. Berapa tahun Ibu kerja di situ sampai akhirnya udah nggak kerja lagi, udah pensiun full jalanin MW? Saya PNS kurang lebih saya 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun saya mundur gitu. Waktu mundur jadi PNS itu udah di MW, udah peringkat apa? Udah Pak, udah emerald Pak. Udah baru emerald. saya putus. Jadi setelah emerald Bu Nur nggak kerja lagi. Iya, saya resign Pak. Kalau Pak Purwadi, saya mau tanya lagi nih sambil nunggu pertanyaan teman-teman lain yang banyak nanti. Pak Purwadi kan waktu itu jabatannya udah cukup tinggi, dosen saya dengar. Kenapa Bapak atau apa yang ada di pikiran Bapak waktu udah semangat, terus mulai ngajak-ngajakin mahasiswa-mahasiswa Bapak, gitu, teman-teman Pak Purwadi gitu. Atau saya mau tahu juga mungkin cerita dulu kenapa Pak, saya pernah dengar cerita Pak Purwadi udah pernah dipresentasi di satu komunitas gitu, terus Pak Purwadi bikin rusuh, itu boleh cerita nggak tuh ceritanya lucu Pak? Ya, makasih Pak Kris. Itu ceritanya tahun 1993. Pada di awal sekali, itu adalah saat saya baru wisuda sebagai dokter spesialis dan kemudian menempati posisi rumah sakit di Kabupaten Gianyar. Nah, dalam satu rapat ID, di mana setiap bulan kita adakan itu, kemudian di akhir rapat, tahu-tahu ada perubahan meja, kursi, dan sebagainya. Tahu-tahu ada papan tulis, dan tiba-tiba ada seseorang maju siang-siang begitu, ruangan pertemuan tidak pakai AC, tapi dia masuk pakai jas dasi ya, dan kemudian mulai presentasi. Saya tidak mengerti apa yang dia jelaskan, tapi ada bulat-bulat begitu, dan kemudian yang dia tegaskan banget, bisnis ini bisa memberikan passive income 30 juta. Saya tidak mengerti apa itu passive income, tapi informasi yang di luar yang begini-begini adalah sangat-sangat berbahaya. Jadi itulah kemudian saya berinisiatif memberi sinyal kepada teman-teman yang hadir di sana untuk ayo kita keluar aja, ngapain di sini gitu kira-kira. Dan kemudian mungkin dari 40-an yang hadir, sekitar 20 lebih itu berdiri keluar bersama-sama saya. Dan itu saat itu mungkin saya menganggap
saya sudah berbuat sesuatu yang sangat baik, yang menyelamatkan teman-teman saya. Tapi kemudian hari ini tentunya beda lagi ceritanya. Iya, ya, makanya itu nyambung pertanyaan saya sebelumnya tuh. Dulu Pak Purwadi berusaha menyelamatkan teman-teman dari bahaya, tapi beberapa tahun kemudian Pak Purwadi malah ngajakin teman-teman di bisnis yang sama tuh gimana tuh ceritanya, rasanya tuh Pak? 9 tahun kemudian, 9 tahun 2002, nah saya mengantar Bu Nur ke leadership seminar. Itulah terjadi perubahan, dan kemudian saya mulai mengajak teman-teman, antara lain adalah teman-teman yang dulunya saya ajak keluar dari ruang pertemuan. Hebat. Terus Pak. Waktu saya ngajak mereka keluar, saya ingat banget, saya senior mereka semua, dan saya kemudian memberi sedikit petuah kepada mereka ya, bahwasanya kita ini sudah ada di profesi yang sangat mulia. Kita tidak usah lagi melakukan hal-hal yang tidak karuan kayak begitu. Ya kira-kira seperti itu. Petuah seorang senior ya, yang kemudian hari waktu saya mencari mereka, petuah itu dikeluarkan ke saya lagi. Jadi ini ya. Gitu ya. Mereka bilang apa Dok? Ya, jadi kemudian tahun 2002-2003 waktu kami cari, akhirnya setelah saya jelaskan mereka mungkin tidak mudeng ya, dan mereka balik. Beli Purwadi, kita sudah ada di profesi yang paling tepat. Apain kita melakukan hal-hal yang tidak karuan kayak gitu? Itu jawaban mereka, Pak. Jadi saya ya sudahlah tutup flip chatnya, ya selesai. Cari orang lain. Ya. Tapi, sorry, sebelum pertanyaan yang Devi mau tanyain, akhirnya setelah itu kan Pak Purwadi bisa dapat kaki besar itu ya dari teman sejawat gitu di juniornya. Bener nggak Pak? Betul, Pak. Gimana ceritanya Pak? Jadi sebetulnya dari grup yang kami miliki sekarang tidak ada satupun dari mereka adalah orang-orang yang kita kenal dulu. Jadi yang saya ajak sekarang ini adalah orang-orang yang saya ya kita cari di luar comfort zone lah ya. Misalnya kaki yang Pak Kris bilang, Dr. Wirajaya dan seterusnya itu adalah itu sebetulnya adalah residen yang saya ajak sudah terakhir lah bilang. Sudah banyak kali ditolak dan sebagainya. Ya bisa dibilang bukan ditolak aja tapi ditipu gitulah ya. Jadi begitu kemudian langsung ada yang sakit, anaknya ke dokter, wah macam-macam lah. Ya, Dr. Wirajaya ini yang kemudian menunjukkan respon yang berbeda waktu kami jelaskan, apalagi kemudian setelah mendengarkan video Pipu Embro. Itu nampaknya Dr. Wirajaya relate dengan video itu ya. Bahwa tentang passive income, kayaknya dokter itu mirip sekali dengan pekerjaan Embro. Jadi kesimpulannya grupnya Dr. Wirajaya ini tidak ditemukan di awal-awal ya Pak Purwadi, harus mengalami dulu banyak penolakan, sakit hati, terakhir baru menemukan kaki yang bahkan ada diamond di situ ya, Dr. Putuwantra di situ ya, kaki yang besar itu. Jadi berbuah gitu kesabaran Pak Pur dan Bu Nur cari-cari orang ditolak-tolak gitu ya. Jadi jangan menyerah lah intinya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan Bu Devi? Oke, ini ada pertanyaan dari Grit dari Palangkaraya. Ini pertanyaan buat Bu Nur. Gimana Bu Nur bisa bertahan dan maju terus dalam melakukan bisnis ini ketika sikap Pak Purwadi tidak positif pada waktu itu? Ya, bagus tuh. Kok Bu Nur masih mau jalanin gitu? Padahal Pak Purwadi ini negatif. Kan banting pintu, ngajak ya kalau denger CD marah gitu. Gimana tuh? Mungkin banyak ibu-ibu ngalami yang sama juga saat ini. Boleh berbagi Bu Nur. Iya, gimana ya? Mungkin kembali ke punya keinginan gitu ya, atau karakter saya mungkin yang memang tidak mudah dilumpuhkan kalau saya sudah menginginkan sesuatu. Jangan mudah dilumpuhkan. Jangan mudah dilumpuhkan. Jadi saya percayanya gini, kalau
kita melihat sebuah peluang bagus yang kita yakin bisa, ya kita nggak harus harus disetujui oleh suami gitu. Karena saya pikir kita kadang-kadang kita wanita punya kekuatan juga gitu. Asal kita yakin gitu bahwa kita bisa melakukan hal itu gitu. Jadi mungkin saya punya kekuatan itu gitu yang saya yakin bahwa yang saya lakukan ini benar, sesuatu yang bagus gitu. Makanya yang ngajak juga upline saya kan wirausahawan ya. Jadi alangkah bodohnya kalau saya tidak mau belajar kepada orang yang lebih sukses gitu. Nah, ketika itu saya tahu suami saya tahu kenapa saya tidak dikasih gitu, karena suami saya belum tahu aja gitu isi daripada CD itu. Kan dia datang dari rumah sakit ribet, saya bahasa apa tuh CD itu yang dia nggak pernah dengar kan, pesetter gitu kan, nah 15 planner nggak pernah dengar, apa itu, udah matikan, pusing gitu. Nah ketika itu sih agak ngelus-ngelus juga, kita semangat, ya dia yang patahkan gitu. Tapi yakin gitu, hanya istri yang bisa melunakkan suaminya. Sehingga akhirnya Pak Purwadi bisa mendukung gitu, bisa mendukung. Akhirnya Pak Purwadi mau ke LS itu intinya. Yes. Jadi ajak suaminya ke LS. Iya bagus. Boleh nambahin Pak Kris? Boleh, silakan. Pak Pur mau nambahin? Jadi ya, kalau saya bisa disimpulkan adalah leadership seminar penyebabnya. Kenapa saya bisa berubah? Sebab pada saat itu, kalau misalnya saya tidak diajak ke leadership seminar, sampai kapanpun saya tidak akan positif terhadap posisi. Ya. Dan Bu Nur ngajak saya ke leadership seminar itu sebetulnya bukan sesuatu yang, saya kemudian ikut deh. Enggak gitu. Saya sebetulnya mangkal kok diajak yang gitu-gitu. Pasti itu seminar sabun. Gimana cara menjual sabun. Ya gitu, ngapain harus ke seminar dan sebagainya. Tapi hari Sabtu sore itu nampaknya dia enggak ada yang ngantar ke hotel. Jadi mungkin sebagai suami yang bertanggung jawab begitulah ya. Udah deh tak antar aja, kasihan dia gitu. Saya antarlah ke leadership seminar sampai di Patra Jasa. Apa boleh buat, saya ikut masuk. Tadinya saya enggak ngeh sama apa yang terjadi, tapi dia menyebut tentang anak-anak. Pembicara itu ngomong tentang bagaimana kamu merencanakan anak-anak, dan itu langsung menyambar pikiran saya. Saya mendengarkan apa yang dia ucapkan. Pak Purwadi waktu itu Pak Purwadi langsung ingat anak-anak atau gimana waktu di LS itu? Iya, sebab nightmare saya adalah artinya kalau saya sakit seperti tadi ya, itu sebetulnya anak-anak. Belakangan saya baru tahu nightmare saya tentang anak-anak itu. Jadi waktu pembicara waktu itu Pak Yohanes Simatupang bicara tentang anak-anak, langsung itu relate banget dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Iya, memang luar biasa ya. Luar biasa leadership seminar bisa mengubah Pak Purwadi dari yang betul-betul anti, terus jadi berbalik, bahkan nggak malu untuk ngajak teman-teman sejawat yang dulu dikasih petuah-petuah itu kan sesuatu yang nggak biasa ya. Dan saya juga senang dapat dari Bu Nur bahwa insting wanita itu kadang-kadang kalau dia merasa benar, dia teguh ya Bu ya. Dia teguh, dia nggak gampang dilumpuhkan sebagai wanita. Toh akhirnya membawa kebaikan kan buat keluarga gitu ya. Oke. Hebat. Yang penting juga gimana caranya supaya suami bisa diajak ke leadership seminar. Setelah itu biarkan leadership seminar yang bekerja. Itu juga benar-benar kelihatan banget hasilnya di Dr. Purwadi. Boleh saya tambahkan? Boleh. Waktu itu yang saya yakin kalau kita mau ngajak pasangan kita nggak boleh ngajarin, kita nggak boleh menggurui, kita nggak boleh lebih pinter dari suami. Jadi kita harus justru pingin dibantu gitu. Pak anterin dong gitu, kalau Pak nganter enak rasanya, sama-sama anterin aja gitu, nggak usah mikirin apa, temenin aja. Nah kita membujuk
itu persuasif ya, persuasif, Persuasif, ya. membujuk yang bagus, yang jangan sekali kita bandingkan kayak gitu kan, anterin istrinya kayak gitu dong, kayak si ini gitu. Ya, ya. Jangan pernah Membandingkan. nuntut kemudian membandingkan, itu malahan lari suami. Malah Ya. Gitu. Catet Betul ya Bu Devi? Ya, Ibu, pelajaran yang bagus. catet, jangan lupa itu. Oke. Jadi intinya, sorry, sebelum ke pertanyaan Devi adalah saya mau simpulkan aja gitu bahwa orang mungkin datang ke leadership seminar dengan cara yang tidak tepat, ngajaknya juga mungkin nggak terlalu sepertinya benar, tapi di leadership seminar toh berhasil mengubah gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak apa Bun? Bapak Rizal Jali ya? Pak Pak Rizal Jali. Iya, dari Majene ya. Bu Nur, waktu jalanin MW kan anak masih kecil. Terus Bu Nur PNS juga. Gimana tuh cara bagi waktunya? Ya, itu Cahaya baru 1 tahun ya. Masih kecil-kecil PNS juga. Iya, masih di ayunan, masih harus ngedot dan sebagainya. Benar-benar waktu itu sih agak kacau ya, tapi saya nggak tahu tuh semangatnya dari mana gitu. Pokoknya saya malahan semenjak tahu bisnis ini, saya punya semangat yang nggak pernah saya bisa bandingkan dengan yang lain gitu. Betul. Saya nggak tahu karena benar-benar bisnis ini, kalau CD-CD kaset-kaset saya dengar waktu itu, saya punya serinya dulu Pak Robert ya, Pak Paul, Pak Kris Matindas, Pak Kristiawan, terus Dagwit, kemudian ada beberapa CD-CD asing ya, yang Bob Andrew gitu, kita benar-benar dengar itu sepanjang hari, yang buat kita punya jalan gitu, semuanya bisa diatur. Saya waktu itu punya pembantu saya benar-benar titip anak. Kalau saya tinggalkan anak, benar-benar saya titip baik-baik, jaga anak saya gitu. Dan pembantu ini udah lama saya ajak, enggak terlalu lama juga, saya baru dapat pembantu ketika Omang lahir ya. Jadi baru setahun nggak salah. Setelah itu kebetulan orangnya juga bagus ya, kita perhatikan pembantu biar dia enggak membuat kita kecewa. Kebetulan juga dia cocok banget sama anak saya, sama Omang, sehingga benar-benar kami percaya gitu. Kami bisa ke Info Night, bisa presentasi, bisa ke kantor, dan bahkan bisa melakukan adat yang harus ke kampung dan sebagainya. Itu sih kuncinya, pembantu itu harus benar-benar kita, selama anak kita kecil, kita keluarkan uang untuk pembantu demi kita bisa melakukan. Pelit ya. Nggak boleh pelit-pelit ya. Ya. Oke. Pak Purwadi, aku dulu. Pak Purwadi, halo. Siap. Mau tanya Pak. Siap. Pak Purwadi dan Bu Nur nih kan salah satu orang tua yang sudah berhasil mengajak udah berhasil mengajak anak-anak sendiri, anak-anak kandung untuk aktif jalankan bisnis ini. Bukan cuma join, tapi juga aktif gitu. Pertanyaan saya, bukan caranya, jadi pertanyaan saya, apa sih pandangan Pak Purwadi pribadi terhadap bisnis ini untuk milenial gitu, untuk masa depan? Karena kalau Pak Purwadi nggak percaya kan nggak mungkin anak-anaknya juga diajak gitu. Nah, apa pandangan Pak Purwadi gini? Cocok nggak sih bisnis ini sebenarnya untuk milenial, untuk masa depan, untuk anak-anak muda ini gitu, Pak? Iya, saya juga sangat terpengaruh dengan Pipo dan Embro itu. Pipo Embro. Itu adalah ya video singkat yang luar biasa banget ya. Itulah awalnya saya mulai yakin bahwa passive income itu ada. Dan passive income itu sebetulnya sangat diperlukan oleh semua orang. Ya, berdasarkan Pipo Embro itu saya belajar lagi searching di Google tentang bagaimana masing-masing kuadran itu ya. Dan kemudian karena keyakinan itu, kemudian saya sesudah di bisnis ini, saya sering berkomunikasi dengan anak-anak. Walaupun mereka masih SD, SMP, Ratih sama Teja itu, saya ngomong aja bahwa ini bisnis bagus. Dia ngerti apa enggak,
kayaknya nggak ngerti dia, tapi saya ngomong aja. Iya. Bahkan di awal-awal saya bahkan presentasi ke dia. Ya kan waktu dulu itu presentasi ke kucing pun jadi. Iya, Boleh kan begitu. Mbak 15 plan. Pertama saya presentasi adalah yang Ratih yang usia sekitar 4 tahun, Teja yang usia sekitar 7 tahun, 8 tahun, saya presentasi. Wow. Saya bilang, Bapak Ibu, saya bilang, Ah. ini Bapak dengan presentasi, saya bilang. Terus dia ketawa, hihihi, Bapak lucu sekali, kata. Jadi kami komunikasi tentang bisnis ini. Saya sering mengatakan bahwa kalau nanti apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, kalau bisa mengusahakan memiliki passive income itu bagus sekali. Dan salah satu passive income yang sangat mungkin dikerjakan dengan modal murah adalah bisnis MW, saya bilang. Mereka mungkin tidak ngerti ya, tapi setelah berulang kali ikut BBS, LS, barangkali mulai mengerti mereka. Jadi saya melihat bahwa seseorang yang bisa memiliki passive income itu akan memiliki kehidupan yang apa yang dia mau begitu. Jadi tidak harus dituntut oleh kantor, ya hari Senin sampai hari Jumat harus kerja dan sebagainya. Ya tidak ada jaka malam, tidak ada dan sebagainya, bisa bebas lah. Itu barangkali Pak. Apalagi di situasi seperti sekarang ini ya, Bapak Ibu ya, di COVID ini, Corona ini banyak sekali orang-orang yang kaget ya, banyak orang terkejut. Ya, betul. Merasa kerjaannya udah mapan dan sebagainya, itu jadi passive income tuh betul-betul akan berguna ya, akan berguna. Bu Nur mau tambahin kali? Bu Nur ada tambahan soal anak-anak muda milenial menjalankan bisnis ini, nasihat kalau menurut saya milenial itu perlu banget gitu untuk mencoba bisnis ini. Ya mungkin dia belum melihat bagaimana mendapatkan uangnya, tapi kalau menurut saya kalau anak milenial mau memulai dari awal, dia akan nikmati suksesnya lebih lama. Ya, karena apa? Karena yang saya lihat investasi yang terpenting itu adalah pendidikan yang ada di Network 21. Itu investasi yang mahal sekali harganya. Karena kita kadang-kadang kita nggak sadar kita ini bisa mengerti gara-gara CD-CD, gara-gara buku, gara-gara pertemuan Network 21 gitu. Nah, sehingga kita bisa memilih gitu mau bagaimana bisnisnya. Nah, secara komplit saya lihat pendidikannya, personal development kita dirubah, dikembangkan, terus plus bisnisnya. Bisnisnya udah satu paket gitu. Kita nggak usah kursus dulu ngabisin uang ratusan juta baru cari-cari bisnis gitu, enggak. Betul. Seperti itu sih Pak, menurut saya penting banget karena sekarang pun Pak Kristiawan sudah menjadi mentor kami, menjadi contoh bagi kami di suasana situasi seperti sekarang. Kita bersyukur banget punya passive income. Ya, orang kasihan nggak boleh keluar di mana dia harus cari beras untuk makan besok. Jadi kita bersyukur mau memulai bisnis ini sejak dulu. Jadi kesimpulannya buat semua generasi, nggak cuma satu generasi, bisnis ini sangat berguna banget ya. Mungkin tadi Bu Nur saya dapat bahwa mungkin uangnya awal-awalnya nggak banyak gitu ya. Tapi suatu hari nanti akan dibutuhkan itu penghasilan passive income itu. Dan apalagi pendidikan tadi ya. Pendidikan yang Bu Nur bilang nilainya ratusan juta, kita bisa dapat dengan biaya lebih murah gitu di Network 21 ya. Thank you Bu Nur. Pak Purwadi. Mama ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Herman Budri, ini menyambung tentang milenial ya. Kalau bikin anak join itu kan nggak susah ya, gampang, tinggal tanda tangan starter kit, join. Tapi bikin anak aktif, mau sukses di bisnis ini itu challenge banget. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara Pak Purwadi Bu Nur bisa mengajak Teja untuk aktif dan akhirnya bisa sukses di bisnis ini. Eksekutif platinum di bisnis ini. Gimana tuh caranya? Boleh Pak Pur atau Bu Nur, terserah. Sweet. Saya katanya. Yang melahirkan. Saya masih ingat dulu, Teja itu di ulang tahun yang ke-18, dia harus tanda tangan starter kit, dan setelah itu kita ajarin
dia mencatat nama-nama temannya yang dekat sama dia, sering belajar di sini. Salah satunya Benny ya, terus dan juga yang lain. Itu kita udah kita yang presentasi temannya gitu, belum dia gitu. Nah, tapi Teja dipresentasi bapaknya. Nah, untuk mau jalan, memang benar untuk join kan gampang. KTP-nya udah kita pegang, uangnya udah kita pegang. Tapi untuk jalan itu butuh proses. Di awal saya pancing dengan sebuah vitamin. Sebuah vitamin, saya bilang gini, ini daily. Ya, saya bilang gini, Ted, kamu berjuang sama deodoran. Kamu berjuang menjual ini kepada teman. Kalau kamu memang berat karena kamu belum pernah menjual, tapi kalau kamu bisa tembus, kamu akan terbiasa. Orang yang berani menjual, dia dimanapun ditaruh tidak akan pernah lapar. Saya bilang gitu. Jadi kamu akan tahu mana namanya modal, mana namanya untung. Nah, saya gitu kan sama dia. Nah, saya masih ingat dia pertama sekali saya dapat laporan dia bisa menjual 1 vitamin C sama temannya di Jakarta. Saya bilang, yes, kamu akan bisa menjual seterusnya. Jadi gitu, saya bonceng dulu Teja. SMP, saya bonceng dia ke pelanggan saya. Nah, di situ dia tahu gitu mana untungnya, gitu, mana modalnya. Jadi dia harus tahu gitu, bahwa dia dapat untung nih, deodorannya laku 1 nih, untungnya kamu yang pegang. Jadi dia merasakan pilnya bahwa itu keuntungan. Nah, saya setelah itu saya antar dia misalnya ke kantor gubernur. Nggak mungkin lah anak muda berani ke kantor gubernur. Saya antar dulu. Saya masuk ke kantor, ke pejabat, saya ajak dia. Karena prinsip saya, bisnis ini jangka panjang. Teman-teman saya adalah teman anak saya juga. Ya, jadi sekarang Teja banyak tuh panggilan. Bawakan Tante Double X, bawakan Tante Protein. Itu udah dia yang maju. Seperti gitu. Dia berani masuk ke kantor gubernur, ke dinas koperasi, ke puspem, ya. Dan dia jago sekarang. 6 langkah tuh dia udah jago. Tinggal melakukan yang banyak saja. Wah, pelajaran Seperti yang itu. biasa ya, Luar itu biasa itu. pelajaran yang bagus juga tuh, berguna banget tuh. Dan pernah saya dapat dari seorang dokter, pelanggan Deli sama Salmon, dokter ahli syaraf, itu pertama saya bonceng Teja ke sana, itu praktek dokternya, kamu masuk ke sana. Berani Bu? Berani, masuk aja. Nah, setelah itu, besoknya, sebulan lagi pesan, dia yang ke situ sendiri. Suatu hari saya dapat telepon dari dokternya. Bu Nur, kok mau anaknya ya disuruh bawa ini ke sini? Loh, kenapa nggak mau dok? Anak saya nggak mau. Suruh kemana aja anak saya nggak mau. Ya, saya ya cukup bangga aja gitu sama proses yang Teja mau lakukan. Iya, betul. Bersyukur ya. Bersyukur. Itu mental. Mungkin uangnya boleh dikatakan belakang-belakang, tapi mental itu penting banget. Sekali dia tahu menjual, selanjutnya dia akan bisa hidup di mana aja ya. Mercedes lebih banyak ya. Bagus. Terima kasih tuh Bu. Dia bisa menjual, bisa hidup di mana saja. Orang yang bisa menjual, bisa hidup di mana aja di bidang apapun. Oke, itu bagus banget. Pak Purwadi kayaknya mau nambahin. Pak Purwadi mau tambahin Pak? Udah maju-maju kayaknya. Ada tambahan? Iya, saya nambah dikit Pak Kris. Teja itu waktu dia join, dia barangkali tidak mempunyai serius lah saya lihat. Ya join gitu saja. Kemudian dia berangkat ke Jakarta dan kuliah di sana. Ya, kami sih sesuai dengan sistem menyarankan CD buku pertemuan. Jadi biar dia ber-BDP, kemudian di Jakarta belilah buku Berpikir Berjiwa Besar, Mencari Kawan. Itu 2 buku yang dia beli barangkali tidak langsung dibaca, itu ditaruh aja ya. Kemudian ikutlah setiap info night
dan setiap BBS atau Sesibuk leadership apapun. seminar, sesibuk apapun. Dan rupanya dia mengikuti ya. Dan kemudian lapor pada waktu setiap ke sana, lapor sama Pak Kristiawan. Saya bilang, terima kasih Pak, Bapak sudah membimbing. Dan ternyata Teja memang mengikuti semuanya itu, sehingga satu kali pada satu titik A begitu, dia on fire. Dan dia melakukan sendiri. Ya, itu kira-kira apa yang kami lakukan. Iya, ya. Jadi Terima kasih Pak intinya Kris, Bu Devi. dorong terus ke pertemuan, ke BBS, sambil sabar menunggu nanti pada saat dia akan on fire sendiri gitu Pak ya. Ya. Jadi sebagai orang tua masukin terus ke pertemuan. Ada pertanyaan nih Pak dari Palangkaraya. Pertanyaan simple nih buat Pak Purwadi dan Bu Nur. Sudah berapa lama jalankan MW dan apa sih yang bikin Bapak Ibu kok betah gitu, sampai hari ini? Jadi udah berapa lama? Tahun berapa tadi? 2002 atau berapa gitu ya Bu? Dan kenapa masih betah? Iya. Siapa nih? Bu. Disuruh Pak. Iya. Mundur berarti Ibu yang bicara. Iya Bu. Kenapa betah? Satu, itu saya bersyukur dikasih bisnis ini. Saya bisa selalu sama-sama dengan Pak Purwadi. Ya, jadi pertemuan di rumah diskusi sama Pak Purwadi karena saya lihat nggak gampang pasangan seperti itu. Tidak gampang, ya, tidak gampang kalau profesi berbeda. Kadang-kadang nggak ada waktu untuk istri, apalagi yang satu di kapal pesiar, yang satu di Bali, itu berbahaya banget ya kalau berpisah. Tapi bisnis ini itu paling penting, menyatukan kami sehingga kami bisa punya visi sama, suami istri, ya, punya waktu sama. Kedua, jelas dapat bonus, dapat passive income-nya, ya. Iya, fulus ya, bonus lain, fulus lain ya, terus apalagi ya susah dan bonus-bonus itu kami dikasih ilmu nih oleh Pak Paul, oleh Bu Linda, Pak Kristiawan, Bu Devi. Bonus itu harus kami bisa investasikan supaya menghasilkan passive income lagi. Jadi gaya hidup disuruh tidak terlalu jor-joran, ya, harus tetap gaya hidup tidak boleh melebihi kemampuan. Harus di bawah standar kemampuan. Kalau melebihi dari kemampuan itu sudah salah. Nah, Pak Paul selalu bilang cash flow harus positif. Kami belajar jadinya gitu. Gara-gara dapat bonus fulus itu, kami belajar gitu untuk bagaimana yang kami dapatkan dari MW ini menjadi lebih. Sinyal di Bali lagi sinyalnya terganggu. lagi terganggu nih. Agak terputus sinyalnya di Bali ya. Ya. Teman-teman, kita lagi masih bersama Pak Purwadi, Bu Nur. Ya, tapi sinyalnya lagi agak terganggu. Sinyalnya agak putus nih. Di sini masih. Nah, ini udah mulai lagi nih kayaknya. Oke. Live nanti akan join lagi. Tapi luar biasa teman-teman hari ini yang ngikutin, beruntung banget ya. Banyak sekali ini pelajarannya, tips-tips dari Bu Nur sama Dr. Purwadi ya. Oh, lagi hujan di Bali. Itu kata Bu Bali Joyce. lagi hujan. Oke, mungkin gara-gara itu. Kita masih tunggu lagi nih Pak Purwadi dan Bu Nur untuk join lagi. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Tapi dari yang tadi udah di-sharingkan itu luar biasa ya. Ya, ada Bu tipsnya Yuliana Dewi. Bu Nur tadi luar biasa ya, gimana cara bikin anak itu Halo Bu berani, Ari, halo gitu. Bu Ari, ada Bu Ari juga dari Palangka. Mulai berani jual produk, itu bener-bener pelajaran yang berharga tuh teman-teman. Iya. Apalagi untuk apa yang tadi, bagaimana seorang ibu yang mungkin suaminya masih negatif ya, cara-caranya supaya suami bisa datang ke leadership seminar dan leadership seminar yang mengubahkan. Karena kadang-kadang seringkali kita yang pengen mengubah pasangan kita. Masih banyak pertanyaan nih, tapi kita lihat belum gabung lagi.
Mudah-mudahan 10 menit ya. masih ada, enggak sih, masih 5 menit. Oh. 18.55 soalnya kita tadi mulainya. Oke. Oke, Banjarmasin juga hujan. Rini, Banjarmasin. Hati-hati, hujan bawa payung. Nggak usah keluar rumah kalau tidak Palangkaraya perlu. juga hujan. Iya. Pak Rizal Jalil juga nih komen terus. Thank you teman-teman ya, ada 101 sekarang yang on. 102 yang on, terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Ya, seperti biasa kami setiap hari akan melakukan ini. Nah, ini sekarang join lagi Pak Purwadi. Kita coba invite Pak Purwadi lagi nih untuk menutup ini yang masih sekitar 4 menit. Mudah-mudahan bisa gabung lagi. Terima kasih. Saya yakin Kita juga akan punya waktu ya sama Teja ya. Iya, besok kita akan sama Teja. Halo. Halo. Nggak apa-apa Pak, jangan menyerah. Masalah. Kita masih ada waktu 4 menit nih. Mungkin Pak Purwadi mau terusin yang tadi, Pak Bu Nur mau terusin yang tadi dulu. Sampai mana dulu ya? Tadi putus tuh. Kenapa masih bertahan? Kenapa masih bertahan? Yang bikin betah apa? Yang bikin betah. Yang bikin betah mau nggak mau ya. Tadi kan 2 poin Saya tuh. merasa punya ya. Satu, bisa bersama-sama dengan pasangan. Suami ya. Ya. Ada bonus, Duit. ada passive income. Ketiga, saya butuh terus bertumbuh. Oh, Iya. Kalau saya berhenti, saya tidak akan kemana-mana. Saya apapun keadaan bisnis saya mau terus bertumbuh. Itu di bisnis ini secara tidak langsung saya dapatkan. Ya, apalagi saya tahu Pak Purwadi juga udah pensiun ya. Pak Purwadi udah pensiun dari profesinya, Bu Nur juga udah. Nah, saya pengen tahu nih, mungkin di 3 menit terakhir, apa sih yang kegiatan Bapak Ibu lakukan sehari-hari nih? Pak Purwadi terutama setelah nggak harus ke rumah sakit lagi, nggak harus praktek. Iya, terima kasih Pak Kris. Yang tadi itu kenapa kami masih tetap di sini, nomor satu seperti yang dibilang Bu Nur, kemudian nomor 2 adalah karena nilai-nilai. Jadi nomor 1 adalah Tuhan, nomor 2 keluarga, pekerjaan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, nomor 4 MW. Seperti itu tidak pernah kami dapatkan dimanapun, dan itu jelas ada di MW ini. Kemudian yang satu lagi adalah lingkungan, di mana kami bisa mendapat teman-teman yang melebihi saudara, yang di luar tidak mungkin kami dapatkan. Sudah lama sekali kami di profesi, tapi tidak ada lingkungan yang kayak begini, yang menyokong kita, yang kemudian bisa mengenalkan kami ke Pak Sun dan Bu Anelia, Pak Kris, Bu Devi, Pak Paul, dan Ibu Linda ya, yang melebihi daripada saudara memimpin kami ya. Itu kira-kira. Kemudian, apa aja pertanyaan terakhir? Yang terakhir, apa masa pensiun? Masa pensiun ini sehari-hari ngapain gitu? Ya, kegiatan bisnis MW, ketemu orang, masak, kemudian ya diajarin masak sama Bu Nur, kemudian kalau kita lagi malas ya malas di rumah saja, ya baca buku, dengar CD dan sebagainya Pak Kris. Pokoknya kita melakukan apa yang kita mau. Melayani. Tapi yang saya catat, melakukan apa yang kita mau, tapi masih bertumbuh ya, masih terus bertumbuh Bapak Ibu. Masih terus bertumbuh, jadi nggak stuck setelah pensiun, tapi masih bertumbuh. Masih ada kurang lebih 30 detik Pak, pesan-pesan buat teman-teman di seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih, di situasi corona ini, ada pesan-pesan nggak dari Bapak? Ya, 30 detik ya. Begini, diajarin ya, Pak Kris, Bu Devi, Paul, Bu Linda itu mengajarkan bahwa kita harus fokus pada gambaran besarnya. Gambaran besar di bisnis ini, atau gambaran besar di dalam hidup ini adalah kita dengan dream kita. Ya, itu yang gambaran besar, bahwa Anda yang sekarang ingin menjadi sesuatu yang ada di dream Anda. Itu gambaran besar. Gambaran kecil adalah Anda ditolak orang, Anda kemudian dimusuhi oleh keluarga, macam-macam lah, segala macam. Termasuk adanya wabah corona ini adalah di dalam gambaran besar itu adalah hal kecil. Ya, ada perubahan dari MW, ADC ditutup, itu semua adalah hal-hal kecil yang tidak akan menggoyahkan hubungan Anda dengan gambaran besar.
Jadi saya Oke. diajarin. Oke, Pak Purwadi. Udah tinggal Harus 14 ini. detik. Terima kasih banyak. Harus ini. Terima Terima kasih kasih banyak. banyak. Udah mau habis Terima waktu. kasih. Pak Purwadi. Dan Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih. lagi, Pak Purwadi. Kapan-kapan kita